Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, tadi ba'da sholat subuh saya membuka buku pelajaran ilmu pengetahuan alam. Karena memang saya guru ilmu pengetahuan alam ya, guru sains. Dan pas buka di sana saya membaca tentang metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Ada sesuatu yang sangat menarik hati buat saya. Ternyata asalnya dari kupu-kupu itu dia dari mana? Jadi asal mula kupu-kupu itu dari apa sampai menggelitik gitu di hati. Oh, berarti manusia pun sama seperti ini gitu. Kalau kupu-kupu berubah wujud dari ulat menjadi kupu-kupu, kalau manusia nah bisa diumpamakan seperti itu. Akhirnya saya punya ide untuk membuat konten ini dan saya kasih judul Metamorfosis pada Manusia. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, metamorfosis pada manusia. Kok bisa? Baik, tadi saya sudah mengatakan bahwa saya membuat judul ini terinspirasi dari metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Tentunya sahabat pernah belajar di sekolahnya mata pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam. Dan di sana diinformasikan oleh guru-guru sahabat semuanya bagaimana proses metamorfosis dari kupu-kupu tersebut. Asalnya itu kan dari ulat gitu. Sahabat tahu bagaimana karakter ulat kan? Dia sering mengganggu tanaman-tanaman lain. Asalnya daunnya itu bagus, bentuknya dimakanlah oleh ulat. Jadi keindahan dari tanaman tersebut hilang deh. Terus apalagi ketika dia mau terbang nggak bisa, ulat hanya bisa loncat-loncat ya, seperti itu. Nah, setelah dari ulat kan dia selama 40 hari tinggal di kepompong. Setelah itu barulah keluar jadi makhluk yang sangat indah yang dinamakan kupu-kupu. Nah, itu perubahan wujud secara fisik. Nah, apa itu maksudnya tadi metamorfosis pada manusia? Melihat dari kupu-kupu asalnya dari ulat tadi, kita lebih ke aspek spiritual. Jadi kalau tadi perubahan bentuk fisik, kalau di manusia perubahan spiritual. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, saya akan mengingatkan lagi ingatan sahabat kalian tentang cerita Nabi Musa alaihissalam ketika sedang berada di istananya Fir'aun. Oke, masih ingat kan cerita di sekolah agamanya dulu? Yuk kita ingat-ingat kembali ya sahabat. Waktu itu Fir'aun mendatangkan para penyihir di kota Mesir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu para penyihir mengatakan kepada Fir'aun, "Wahai baginda raja, apakah Anda yakin bahwa kami bisa mengalahkan Musa?" Dan Fir'aun waktu itu meyakinkan bahwa kitalah yang akan jadi pemenangnya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran surat Asyura. Sahabatku,
Waktu itu para penyihir semua banyak, tidak cuma satu ya sahabat, mereka berani melakukan hal itu demi kekuatan yang ada pada diri Fir'aun. Waktu itu kan Fir'aun mengakunya itu Tuhan, Fir'aun kaya raya. Dan kita tahu ketika Fir'aun berkuasa, rakyat Mesir itu memang dalam segi keuangannya, kemakmurannya itu kan luar biasa. Nah akhirnya mereka itu kan mintanya upah gitu, minta upah. Jadi duit lah, duniawi yang mereka cari. Mereka pun melemparkan tali-tali dan yang berubah jadi ular dan mendekati Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan tongkatnya pun berubah jadi ular yang besar. Dan ular atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, ular yang besar dari tongkat Nabi Musa itu memakan ular-ular sihir yang kecil-kecil buatan para penyihirnya Fir'aun. Waktu itu para penyihir tertegun, mereka saling pandang dan mereka meyakini bahwa Musa itu benar-benar nabi utusan Allah. Seketika waktu itu para penyihir tunduk dan meminta maaf pada Musa alaihissalam dan mengakui akan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakui bahwa Musa adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta, sang menguasai alam semesta. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, ketika melihat para penyihirnya itu tunduk sujud ke Musa dan mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang harus dipercaya dan diimani, dan para penyihir itu mengakui bahwa Musa adalah utusan Allah, maka Fir'aun marah kepada para penyihir itu dan berjanji akan memberikan hukuman seberat-beratnya, akan mematahkan tangan dan kaki para penyihir tadi. Apa yang dilakukan oleh para penyihir itu sahabat? Mereka sudah tidak mempedulikan lagi apa yang dikatakan oleh Fir'aun waktu itu. Nah, dari cerita tadi ini persis sekali dengan metamorfosis pada kupu-kupu. Tadinya para penyihir Fir'aun itu yang dikejarnya itu money, fulus, duit, keduniawian. Mereka tidak membayangkan hal-hal lain. Yang mereka pikirkan itu, oh ada sang penguasa yang bisa memberikan kita kemakmuran, yaitu Fir'aun. Mereka serta-merta membenci setiap orang yang mereka yakini Fir'aun akan menjamin kehidupan mereka. Tapi setelah mereka merenung, melihat hal yang unik, yang ajaib, yang dahsyat di hadapan mereka para penyihir tadi, terus mereka merenung dan akhirnya mereka menyadari, mereka saling pandang tadi kan sahabat, dan mereka mengakui mereka berpindah dari segi spiritualnya, asalnya keduniawian, asalnya hanya nafsu hayawan saja. Sekarang mereka berpindah kembali ke fitrahnya semula, yaitu fitrah untuk selalu dekat dengan Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Karena sahabatku sekalian, setiap manusia yang terakhir ke dunia ini semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Hatinya, pikirannya itu senantiasa terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun sahabat harus seperti itu. Kita itu asalnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu asalnya fitrah. Terus kenapa banyak yang berubah?
Nah, dari segi pendidikan orang tua sangat berpengaruh. Karena yang bisa menjadikan manusia keluar dari fitrahnya itu adalah pendidik pertama dan utama adalah orang tua. Tapi hati-hati, jangan hanya bisa menyalahkan ibu saja. Orang tua itu dua, ada ayah, ada ibu. Jadi pendidikan itu harus balance, harus imbang. Jangan serta-merta itu sih ibunya begini. Bapak itu hanya bisa menyalahkan saja. Padahal tugas pendidikan itu bukannya ibu, bapak juga. Bukankah Rasulullah sudah mengajarkan ketika seorang ibu melahirkan bayinya, seorang ayah harus memberi pendidikan pertama, yaitu mengazani bayi tersebut dan memberikan di telinga sebelahnya lagi iqomah. Bukankah itu pendidikan yang diberikan oleh sang ayah, sahabat? Bukan hanya ketika dilahirkan saja, ketika masih ada alam kasih sayang, ketika di rahim ibu, ayah pun harus memberikan pelajaran pada si jabang bayi yang ada di perut. Tuh sahabat, jadi intinya sahabat, kita semuanya sebagai makhluk Allah diciptakan oleh Allah itu semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya keadaanlah yang mengubah kita kabur atau jauh dari fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, metamorfosis pada manusia lebih kepada tingkatan spiritual. Kita sebagai manusia tidak akan luput dari khilaf dan alfa. Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya melakukan dosa-dosa, baik itu yang besar maupun yang kecil-kecil. Tapi ingat sahabat, yang kecil-kecil juga kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama bisa menjadi besar. Nah, tingkatan spiritualitas kita asalnya tadi kita sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dalam satu hari kita coba merenung apa saja yang sudah kita lakukan. Setelah itu kita bertobat kepada Allah dan kita lebih meningkatkan amal-amal perbuatan kita. Itu lebih bagus, lebih baik daripada selama puluhan tahun kita dekat sama Allah, kita beribadah tidak pernah ketinggalan, tapi hati kita, lisan kita banyak menyakiti tetangga kita dan saudara-saudara kita yang lain. Itu tidak ada manfaatnya. Jadi sahabat, saya mengajak sahabat semuanya, marilah kita bermetamorfosis dari segi spiritualitas kita untuk menjadi insan yang lebih baik daripada hari ini. Caranya bagaimana sahabat? Kita tirulah ulat yang mendekam dalam kepompong. Selama 40 hari 40 malam lakukanlah hal-hal yang baik. Sedikit-sedikit biasakan kita lakukan hal-hal yang baik. Kita coba perilaku kita dari kata-kata dulu. Kita coba untuk mengatakan hal-hal yang baik. Kalau kita tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik, lebih baik kita diam saja. Lakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Apalagi hal-hal yang baik itu sahabat, kita coba tingkatkan lagi amal ibadah kita. Yang pertama yang wajib dulu lah sholat. Asalnya kita hanya melakukan sholat fardu saja, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kita coba tambah, kita sholat tahajud, awali saja 2 rakaat. Selama 1 minggu kita biasakan sholat tahajud 2 rakaat.
Setelah 1 minggu berlalu, kita coba minggu berikutnya tambah lagi rokaatnya, minggu berikutnya tambah lagi. Semuanya butuh proses ya sahabat. Apalagi contoh, kita harus berhemat, bukan untuk mengumpulkan harta ya sahabat. Kita harus berhemat untuk masa depan kita. Jadi misalkan kita punya penghasilan ya sahabat, jangan habis semua. Kita harus bisa menyisihkan sedikit-sedikit. Oke lah, selama 10 hari pertama kita bisa saja menyisihkan 100 perak. 10 hari kedua kita bisa menyisihkan 500 perak. Berikutnya 10 hari ketiga kita menyisihkan 1000 dan seterusnya. Dan akhirnya selama 1 tahun simpanan kita sudah Masya Allah luar biasa. Jadi intinya untuk berubah menjadi lebih baik butuh pembiasaan. Tirulah seperti ulat yang mendekam di kepompong selama 40 hari. Nah, kita pun lakukanlah kebiasaan-kebiasaan baik selama 40 hari. Setelah itu insya Allah kita akan menjadi pribadi yang mulia, yang luar biasa, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, saya mau memberikan contoh lain untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan. Ini contohnya nih ya sahabat. Di tangan saya ini ada sebuah celengan. Celeng itu apa sahabat? Celeng itu babi ya, babi ngepet. Ini celengan. Di sini ada tulisan challenge to self. Ini untuk apa? Saya tulis di sini untuk beli laptop anak saya. Ya, kalau langsung membelikan uangnya nggak ada. Nih di sini tertera 4 juta rupiah. Dan di sini butuh latihan supaya dapat 4 juta ini. Di sini sudah saya checklist. Hari pertama ada tertulis 10.000, hari kedua 10.000, hari ketiga 10.000, hari keempat 10.000. Beberapa hari itu 10.000 nih sahabat, sampai jumlahnya nanti 500.000. Selanjutnya berubah tulisannya, di sini ada 20.000, terus 20.000. Akhirnya ada tulisan 50.000, 50.000, 50.000 sampai selesai. Totalnya di sini ada 4 juta rupiah. Nah, dalam hal spiritualitas kita pun seperti itu, butuh kebiasaan. Tidak mungkin kita bisa berubah dalam 1 malam ya sahabat, butuh proses, dan proses itu harus kita lewati. Halangan dan rintangan pasti bakal datang menghampiri kita. Ingat ya sahabat, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan senantiasa melindungi kita, yang akan senantiasa menolong kita dalam hal apapun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya sahabat, melihat tadi cerita atau kisah Fir'aun dan penyihirnya dan Nabi Musa, terus tentang ulat yang bermetamorfosis, marilah kita bertingkah laku seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini kita lakukan pembenahan supaya hidup kita lebih terarah, karena tujuan Allah menciptakan semua makhluknya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari sahabat, kita sama-sama, kita saling nasihat menasehati dalam kebenaran, kita nasihat menasehati dalam kesabaran, supaya kita bisa bermetamorfosis dari tabiat-tabiat kita yang buruk, yang mementingkan nafsu hayawani, nafsu setan, menjadi fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menuju kepada kesucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi apapun sahabat semuanya, mau jadi profesor, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi guru, mau jadi petani, mau jadi apapun, hendaknya senantiasa dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal-hal yang buruk, misal korupsi dan sebagainya, tidak akan pernah terjadi apabila hati dan pikiran kita terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sahabat, kita bermetamorfosis untuk menjadi insan yang paripurna. Hanya itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di konten selanjutnya yang lebih menarik lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.